Halo sahabat-sahabatku semua. Selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya mau ingatkan nih. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, komen di bawah kalau ada pertanyaan atau mau berbagi cerita, dan yang paling penting, subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali ada video baru dari saya. Dukungan kalian itu sangat berarti buat saya. Tanda-tanda adanya kiriman hal mistis di rumah menurut Primbon. Sahabatku semua, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, namun seringkali tidak kita sadari. Kita akan mengupas tuntas dari kitab Primbon Jawa kuno, tentang tanda-tanda adanya kiriman hal-hal mistis yang datang ke rumah kita. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan kita kewaspadaan dan pengetahuan. Menurut Primbon, ada beberapa tanda yang bisa kita amati. Perhatikan baik-baik ya, mungkin salah satunya sedang terjadi di rumah kalian. Satu hewan liar yang tiba-tiba muncul. Menurut Primbon Jawa, kemunculan hewan liar secara tak terduga di area rumah seringkali diartikan sebagai pertanda adanya kiriman hal-hal gaib atau energi negatif. Fenomena ini bukanlah kebetulan biasa, melainkan sebuah isyarat dari alam semesta yang diakini membawa pesan tertentu. Primbon menafsirkan bahwa makhluk-makhluk halus sering menggunakan hewan sebagai perantara atau kendaraan untuk masuk ke dalam dimensi manusia. Mereka bisa menunggangi hewan-hewan tersebut, atau bahkan mengubah energi di sekitar hewan itu agar berperilaku tidak wajar. Salah satu contoh yang paling sering disebutkan adalah kemunculan ulat bulu dalam jumlah banyak secara tiba-tiba. Jika ulat-ulat ini ditemukan di tempat-tempat yang tidak seharusnya, seperti di dalam kamar tidur, di bawah bantal, atau di atas meja makan, ini bisa menjadi indikasi kuat. Ulat-ulat bulu ini sering dikaitkan dengan santet atau teluh yang bertujuan untuk menimbulkan rasa gatal, panas, atau penyakit kulit pada penghuni rumah. Konon, ulat ini adalah manifestasi fisik dari energi sihir yang sengaja disebar untuk mengganggu kenyamanan dan kesehatan. Selain itu, kemunculan kelelawar yang masuk ke dalam rumah juga dianggap sebagai pertanda buruk. Kelelawar adalah hewan malam yang sensitif terhadap energi. Jika seekor kelelawar, atau bahkan beberapa ekor, tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan terbang tak tentu arah, itu bisa jadi pertanda adanya energi negatif yang kuat. Primbon menyebutkan bahwa kelelawar sering dikaitkan dengan entitas-entitas gaib yang bergentayangan. Apalagi jika kelelawar tersebut kemudian mati di dalam rumah tanpa sebab yang jelas, ini bisa menjadi isyarat bahwa ada makhluk halus yang sengaja dikirim untuk mengganggu ketenangan. Ada juga fenomena cicak yang jatuh dari langit-langit tanpa sebab yang jelas, atau jumlahnya mendadak sangat banyak. Meskipun cicak adalah hewan yang umum, perilaku abnormalnya bisa menjadi pertanda. Jika cicak-cicak tersebut berjatuhan di dekat Anda atau di area tertentu di rumah secara terus-menerus, ini bisa jadi pertanda ada makhluk gaib yang sedang mengintai atau mencoba masuk. Primbon menafsirkan cicak sebagai perantara yang digunakan oleh jin atau setan untuk memantau situasi di dalam rumah. Tanda lain yang tak kalah penting adalah kemunculan serangga-serangga malam, seperti ngengat atau laron dalam jumlah yang luar biasa di luar musimnya. Serangga-serangga ini, yang seharusnya tidak terlalu banyak, bisa tiba-tiba mengerubungi lampu atau masuk ke dalam rumah dengan intensitas yang tidak wajar. Hal ini dipercaya sebagai tanda adanya energi gaib yang menarik perhatian mereka. Energi sihir yang dikirimkan seringkali memiliki getaran tertentu yang menarik serangga-serangga ini. Munculnya burung hantu di sekitar rumah juga dianggap sebagai pertanda buruk. Dalam kepercayaan Primbon, burung hantu adalah simbol dari kematian dan kehadiran makhluk gaib. Jika burung hantu sering hinggap di atap rumah dan bersuara pada malam hari, ini bisa jadi isyarat bahwa ada energi gaib yang dikirim untuk mengganggu kesehatan atau bahkan keselamatan penghuni rumah. Pada intinya, menurut Primbon, hewan-hewan ini menjadi jembatan antara dunia gaib dan dunia nyata. Perilaku mereka yang tidak biasa, seperti jumlahnya yang mendadak banyak, kematian tanpa sebab, atau muncul di tempat-tempat yang aneh, merupakan sinyal kuat yang harus diwaspadai. Ini adalah cara alam untuk memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sekitar kita. Tentu saja,
Semua ini perlu disikapi dengan bijak dan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat untuk selalu waspada dan menjaga kebersihan serta energi positif di dalam rumah. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan mengambil langkah-langkah spiritual yang diperlukan untuk melindungi diri dan keluarga. 2. Adanya bau-bauan aneh. Fenomena bau-bauan aneh di dalam rumah merupakan salah satu tanda paling umum dan mudah dikenali yang disebut dalam primbon sebagai pertanda adanya kiriman gaib. Indera penciuman manusia sangat sensitif dan seringkali bisa menangkap aroma-aroma yang tidak berasal dari sumber fisik yang jelas. Dalam pandangan primbon, bau-bauan ini adalah manifestasi langsung dari energi gaib yang dikirimkan atau hadir di suatu tempat. Bau-bauan ini bisa dibagi menjadi dua kategori utama, wewangian mistis dan bau busuk yang tidak wajar. Pertama, bau wewangian mistis yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Ini adalah tanda yang paling sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus atau kiriman santet. Salah satu aroma yang paling umum adalah bau melati yang sangat pekat. Bau ini sering dihubungkan dengan kehadiran jin atau makhluk halus perempuan yang konon menyukai aroma bunga melati. Jika bau melati ini muncul secara tiba-tiba di dalam rumah, terutama di malam hari, padahal tidak ada bunga melati di sekitarnya, ini bisa menjadi pertanda adanya makhluk halus yang sengaja dikirim atau sedang berdiam di sana. Selain melati, bau dupa atau kemenyan yang tercium kuat juga menjadi pertanda penting. Aroma ini sering digunakan dalam ritual pemanggilan atau pengiriman sihir. Jika bau dupa atau kemenyan tercium di dalam rumah padahal tidak ada yang sedang membakar dupa, ini bisa jadi sinyal adanya kiriman sihir yang sedang bekerja atau ada entitas gaib yang menggunakan aroma tersebut sebagai tanda kehadiran mereka. Konon, bau ini berfungsi sebagai penarik bagi energi negatif agar bisa masuk dan mengganggu penghuni rumah. Kedua, munculnya bau busuk seperti bangkai yang tidak diketahui sumbernya. Ini adalah pertanda yang lebih kuat dari adanya kiriman sihir yang bertujuan untuk menimbulkan penyakit atau kesialan. Bau busuk ini seringkali tercium di area-area tertentu di dalam rumah dan sulit dilacak sumbernya. Meskipun sudah dicari ke seluruh sudut, dibersihkan, dan disemprot pewangi, bau itu tetap muncul. Primbon menafsirkan bahwa bau busuk ini adalah wujud fisik dari energi kotor yang dikirimkan oleh dukun atau orang yang berniat jahat. Energi ini sengaja diciptakan untuk membuat penghuni rumah merasa tidak nyaman, sakit-sakitan, atau bahkan menimbulkan pertengkaran. Seringkali, bau busuk ini juga diiringi oleh munculnya aroma anyir seperti darah. Bau anyir ini sangat mengerikan dan biasanya tercium sangat kuat, seolah-olah ada darah yang tumpah di suatu tempat. Bau ini dikaitkan dengan kiriman yang sangat kuat dan berbahaya, yang bertujuan untuk mencelakai secara fisik atau membuat penghuni rumah sakit parah. Ada juga bau seperti tanah basah atau lumut yang tiba-tiba muncul, terutama di dalam kamar tidur atau ruang tamu. Meskipun tidak sebusuk bau bangkai, aroma ini sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus dari alam kubur atau jin tanah. Bau ini bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman, dingin, dan suasana yang mencekam di dalam rumah. Dalam pandangan primbon, bau-bauan aneh ini bukanlah ilusi, melainkan manifestasi nyata dari energi gaib yang dikirimkan. Penciuman yang peka terhadap aroma-aroma ini adalah karunia yang harus diwaspadai. Jika Anda mencium salah satu dari bau-bauan tersebut, penting untuk segera mendekatkan diri pada Tuhan, membaca doa-doa perlindungan, dan membersihkan rumah secara fisik dan spiritual. Menyalakan lampu yang terang, membakar wewangian alami seperti kayu cendana, dan membaca ayat suci dipercaya dapat mengusir energi negatif yang menyertai bau-bauan aneh tersebut. 3. Penghuni rumah sering bertengkar tanpa sebab. Menurut Primbon Jawa, salah satu tanda kiriman gaib atau energi negatif yang paling sering terjadi adalah perubahan drastis pada interaksi sosial di dalam rumah. Keharmonisan yang tadinya sudah terjalin baik tiba-tiba runtuh, digantikan oleh suasana yang penuh ketegangan, amarah, dan pertengkaran. Primbon menafsirkan bahwa energi negatif yang dikirimkan memiliki kemampuan untuk memanipulasi emosi dan pikiran manusia. Energi ini bisa menyusup ke dalam alam bawah sadar penghuni rumah, memicu perasaan curiga, benci, dan emosi-emosi negatif lainnya tanpa alasan yang jelas.
Gejala awal dari tanda ini adalah pertengkaran yang sering terjadi karena hal-hal sepele. Pasangan suami istri yang tadinya selalu rukun, tiba-tiba menjadi sering cekcok hanya karena masalah kecil, seperti lupa meletakkan kunci atau masalah sepele lainnya. Anak-anak yang biasanya patuh dan ceria, mendadak menjadi lebih sensitif, mudah marah, dan melawan. Komunikasi di dalam keluarga menjadi terhambat. Setiap perkataan seringkali disalahartikan dan memicu pertengkaran. Suasana rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat dan berlindung, justru terasa panas dan tidak nyaman. Selain itu, energi negatif ini juga bisa menimbulkan rasa curiga yang berlebihan antar anggota keluarga. Seorang suami bisa tiba-tiba menaruh curiga pada istrinya tanpa alasan yang kuat, atau sebaliknya. Saudara kandung yang tadinya saling menyayangi bisa mendadak saling membenci. Rasa curiga ini seringkali dibarengi dengan munculnya bisikan-bisikan halus yang memprovokasi, seolah ada suara lain yang membisiki pikiran kita untuk berpikir negatif terhadap orang terdekat. Primbon juga menyebutkan bahwa perasaan malas dan mudah lelah juga bisa menjadi bagian dari tanda ini. Anggota keluarga yang tadinya produktif dan bersemangat, tiba-tiba menjadi sering merasa malas untuk melakukan apa-apa. Mereka enggan berinteraksi, lebih suka menyendiri, dan seringkali merasa lelah secara fisik maupun mental meskipun tidak melakukan pekerjaan berat. Hal ini dikarenakan energi negatif tersebut secara perlahan menguras energi vital para penghuni rumah, membuat mereka menjadi lesu dan tidak berdaya. Satu lagi tanda yang sangat kuat adalah adanya pembicaraan yang tiba-tiba melenceng dari topik utama dan berujung pada pertengkaran. Ketika sedang membicarakan sesuatu yang netral, tiba-tiba salah satu anggota keluarga menjadi sangat emosional dan menyerang secara personal. Pertengkaran yang terjadi seringkali tidak logis dan tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Hal ini mengindikasikan bahwa ada intervensi dari luar yang sengaja memecah belah keharmonisan keluarga. Pada dasarnya, kiriman gaib ini bertujuan untuk memecah belah dan menghancurkan ikatan keluarga dari dalam. Dengan membuat penghuni rumah sering bertengkar, energi negatif tersebut akan semakin kuat dan merusak. Pertengkaran dan amarah yang dihasilkan menjadi makanan bagi entitas-entitas gaib tersebut, membuat mereka betah dan semakin sulit diusir. Oleh karena itu, jika Anda merasakan adanya perubahan drastis dalam interaksi keluarga yang tidak bisa dijelaskan secara logis, ada baiknya untuk mengambil langkah-langkah spiritual seperti berdoa bersama, membersihkan rumah secara total, atau mendatangkan ahli spiritual yang terpercaya untuk membantu mengembalikan energi positif di dalam rumah. 4. Kesehatan yang menurun drastis. Tanda lain yang sering disebutkan dalam primbon Jawa terkait kiriman gaib adalah menurunnya kondisi kesehatan penghuni rumah secara drastis tanpa sebab yang jelas. Primbon menafsirkan bahwa energi negatif yang dikirimkan memiliki kemampuan untuk mengganggu keseimbangan energi vital atau aura pada tubuh manusia. Energi ini bisa merusak sistem kekebalan tubuh, memicu penyakit-penyakit misterius, dan bahkan membuat seseorang menjadi sakit-sakitan meskipun secara medis dinyatakan sehat. Salah satu gejala yang paling umum adalah rasa sakit yang berpindah-pindah tempat. Seseorang bisa merasa sakit kepala yang sangat parah di satu hari, lalu keesokan harinya sakitnya pindah ke perut, kemudian ke kaki, dan seterusnya. Rasa sakit ini seringkali tidak bisa dijelaskan oleh dokter, dan tidak mempan diobati dengan obat-obatan medis. Hal ini karena sumber sakitnya bukan dari virus atau bakteri, melainkan dari energi gaib yang sengaja disebar untuk mengganggu kesehatan. Selain itu, munculnya penyakit-penyakit aneh yang tidak wajar juga bisa menjadi pertanda. Contohnya, tiba-tiba muncul bisul atau luka yang tidak kunjung sembuh meskipun sudah diobati. Atau bisa juga muncul demam yang naik turun tanpa pola yang jelas. Dalam kasus yang lebih parah, bisa juga muncul gejala-gejala seperti mual dan muntah yang terus-menerus, tubuh terasa sangat berat, atau pandangan mata yang sering kabur. Kondisi ini sering membuat penghuni rumah menjadi frustrasi, karena tidak ada diagnosis medis yang pasti. Primbon juga menyebutkan bahwa penghuni rumah seringkali mengalami mimpi buruk yang berulang-ulang. Mimpi buruk ini seringkali terasa sangat nyata, dan bisa berupa dikejar-kejar makhluk seram, berada di tempat yang gelap dan mengerikan, atau mimpi buruk lainnya yang membuat tidur tidak nyenyak. Akibatnya, saat bangun tidur, tubuh terasa sangat lelah dan tidak segar. Hal ini dikarenakan saat tidur,
aura seseorang menjadi lebih rentan, dan energi negatif bisa lebih mudah masuk dan mengganggu. Ada juga kasus di mana salah satu anggota keluarga mengalami kesurupan atau kerasukan secara berulang-ulang. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa ada entitas gaib yang sengaja dikirim atau hadir di dalam rumah dan mencoba menguasai tubuh manusia. Kesurupan ini bisa terjadi secara tiba-tiba, seringkali saat kondisi mental sedang lemah atau saat sedang tidur. Pada intinya, menurut Primbon, kondisi kesehatan yang menurun drastis dan tidak bisa dijelaskan secara medis ini adalah cara energi negatif untuk menguras energi positif dari penghuni rumah. Dengan membuat penghuni rumah menjadi sakit-sakitan, energi positif mereka akan terkuras habis, membuat mereka menjadi lebih rentan terhadap serangan gaib lainnya. Jika Anda mengalami salah satu dari tanda-tanda ini, penting untuk tidak hanya mengandalkan pengobatan medis, tetapi juga melakukan tindakan spiritual untuk membersihkan energi negatif dari dalam diri dan rumah. Ini bisa dilakukan dengan berdoa, membaca ayat suci, atau meminta bantuan dari orang yang memiliki kemampuan spiritual untuk mendeteksi dan menghilangkan energi negatif tersebut. 5. Munculnya suara-suara ganjil. Menurut Primbon Jawa, telinga kita tidak hanya mendengar suara dari dunia fisik, tetapi juga bisa menangkap getaran dari dimensi lain. Suara-suara ganjil yang tiba-tiba muncul di dalam atau sekitar rumah seringkali diartikan sebagai salah satu tanda kiriman gaib atau kehadiran makhluk halus. Suara ini bukan ilusi, melainkan manifestasi dari energi non-fisik yang sedang berinteraksi dengan dunia kita. Tujuannya bisa beragam, mulai dari mengganggu ketenangan, menakut-nakuti, hingga mencoba berkomunikasi. Salah satu suara yang paling sering dilaporkan adalah ketukan di pintu atau jendela padahal tidak ada orang di luar. Ketukan ini bisa terjadi saat malam hari ketika semua penghuni sudah tidur. Seringkali, ketukan ini terdengar berulang-ulang, namun ketika pintu atau jendela dibuka, tidak ada seorang pun di sana. Primbon menafsirkan bahwa ketukan ini adalah upaya makhluk halus untuk menarik perhatian atau bahkan mencoba masuk ke dalam rumah. Ini adalah cara mereka untuk menguji keberanian dan pertahanan spiritual penghuni rumah. Selain itu, suara bisikan atau panggilan yang tidak jelas sumbernya juga menjadi pertanda kuat. Anda mungkin mendengar nama Anda dipanggil dari kejauhan, atau bisikan-bisikan samar yang tidak bisa dipahami. Suara-suara ini seringkali membuat bulu kuduk merinding dan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Konon, suara bisikan ini adalah upaya dari entitas gaib untuk memanipulasi pikiran dan emosi Anda, membuat Anda merasa gelisah atau curiga. Tanda lainnya adalah suara tangisan atau rintihan yang terdengar dari dalam rumah. Suara ini seringkali terdengar sangat pilu dan menyayat hati, namun ketika dicari sumbernya tidak ditemukan. Suara tangisan ini biasanya dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus yang sengaja dikirim untuk menciptakan suasana sedih, putus asa, atau bahkan menimbulkan penyakit. Makhluk ini memanfaatkan emosi-emosi negatif tersebut sebagai sumber energi. Ada juga suara derap langkah kaki atau benda jatuh di dalam rumah, saat tidak ada seorang pun yang bergerak. Anda mungkin mendengar suara langkah kaki berjalan di koridor, atau di lantai atas saat semua anggota keluarga sedang berada di satu ruangan. Tentu saja, ketika diperiksa, tidak ada benda yang jatuh dan tidak ada orang yang berjalan. Ini adalah tanda bahwa ada entitas gaib yang sengaja bergerak di dalam rumah untuk menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran. Suara-suara aneh ini seringkali muncul di waktu-waktu tertentu, seperti tengah malam atau menjelang subuh, ketika energi spiritual manusia cenderung lebih lemah. Primbon menyarankan agar kita tidak menanggapi suara-suara ini dengan ketakutan berlebihan, karena ketakutan justru akan memperkuat energi negatif tersebut. Sebaliknya, dianjurkan untuk memperkuat iman, membaca doa-doa perlindungan, dan menyalakan lampu agar energi di dalam rumah tetap terang dan positif. Dengan demikian, suara-suara ganjil tersebut akan semakin sulit untuk mengganggu. 6. Benda-benda yang sering hilang atau berpindah tempat. Menurut Primbon Jawa, fenomena aneh di mana benda-benda di dalam rumah tiba-tiba menghilang atau berpindah tempat tanpa alasan yang jelas bukanlah kebetulan semata. Ini adalah salah satu tanda kiriman gaib atau aktivitas makhluk halus yang sengaja dilakukan untuk mengganggu dan menunjukkan eksistensi mereka. Makhluk halus memiliki kemampuan untuk memindahkan benda-benda fisik,
dan mereka melakukannya untuk menimbulkan kebingungan, kecurigaan, dan rasa takut pada penghuni rumah. Tanda ini seringkali diawali dengan hilangnya benda-benda kecil yang sering digunakan sehari-hari, seperti kunci, remote TV, atau dompet. Anda mungkin merasa sangat yakin telah meletakkan kunci di atas meja, namun beberapa menit kemudian kunci tersebut sudah tidak ada. Setelah dicari-cari ke seluruh penjuru rumah, benda tersebut bisa ditemukan kembali di tempat yang sama sekali tidak masuk akal, misalnya di dalam laci yang tertutup atau di bawah tumpukan buku yang tidak pernah Anda sentuh. Lebih dari itu, benda-benda yang disimpan dengan baik juga bisa berpindah tempat. Contohnya, sebuah perhiasan yang disimpan di dalam kotak perhiasan bisa tiba-tiba ditemukan di tempat lain. Hal ini tidak hanya terjadi 1 atau 2 kali, melainkan berulang-ulang dengan pola yang tidak teratur. Setiap kali benda tersebut ditemukan di tempat aneh, hal itu menimbulkan pertanyaan dan rasa bingung yang mendalam pada penghuni rumah. Dalam kasus yang lebih ekstrim, benda-benda bisa jatuh atau terlempar dengan sendirinya. Anda mungkin sedang duduk santai di ruang keluarga, dan tiba-tiba mendengar suara benda jatuh dari kamar. Ketika diperiksa, sebuah vas bunga atau foto di dinding sudah jatuh ke lantai. Meskipun tidak ada angin atau getaran yang menyebabkannya, benda tersebut jatuh begitu saja. Hal ini adalah bentuk teror dari makhluk halus yang sengaja dikirim untuk mengganggu secara fisik dan menimbulkan rasa takut yang mendalam. Fenomena ini, menurut Primbon, seringkali terjadi ketika ada energi negatif yang kuat di dalam rumah. Energi negatif ini bisa menjadi magnet bagi entitas-entitas gaib yang senang bermain-main dengan pikiran dan emosi manusia. Dengan membuat benda-benda hilang atau berpindah tempat, mereka menciptakan ilusi dan kekacauan mental yang bisa berujung pada pertengkaran antar anggota keluarga, seperti menuduh satu sama lain telah memindahkan benda tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Primbon menyarankan untuk tidak panik dan tidak menunjukkan rasa takut yang berlebihan. Alih-alih menyalahkan orang lain, ada baiknya untuk memperkuat pertahanan spiritual rumah. Anda bisa membersihkan rumah secara total, menyalakan penerangan di setiap sudut ruangan, membaca ayat-ayat suci, dan memperbanyak doa. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang terang, bersih, dan penuh energi positif sehingga makhluk halus akan merasa tidak nyaman dan menjauh dari rumah. Tentu saja, semua ini perlu kita sikapi dengan bijak. Ya, jika kalian mengalami salah satu atau beberapa tanda di atas, jangan langsung panik. Namun, tetap waspada dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Saya akan membahas lebih dalam lagi tentang cara-cara untuk mengatasi hal ini di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa, ya, like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam damai dan sehat selalu untuk kita semua.